Halo guys, balik lagi di channel gue NDGVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa yang berjudul Magic Emperor Chapter 505. Nah, di sini kita masih melihat gimana si Jongvan udah mendapatkan lah ya seluruh hampir pasukan si Marshal Dugu atau si julukannya macan putih, harimau putih. Nah, di sini pun dimulai pertarungan antara si Jongvan yang emang niatnya mau dapetin beberapa pasukan, terus dia juga udah mulai merencanakan buat ngancurin beberapa musuh-musuhnya seperti yang topeng putih itu yang udah ngianatin si Dugu. Dia mulai duel lah ya untuk bertarung dan melawan pengkhianat dari kekaisaran serta dari kekaisaran lain yang ngebantu kaisar ngebunuh Dugu nih. Dia makin mancing lah ya di situ sampai namanya nggak jadi, maksudnya sampai seharusnya dia dimakamin dengan tenang tapi malah dibawa ke pertarungan. Wah, hebat banget ya si Jongvan ini. Bukannya kayak nolak, malah kayak namanya keberuntungan lah ya, bisa ngedapatin pasukan yang benar-benar kekuatannya udah setara sama bangsawan lain, sekte lain. Nah, di sini kaisar pun nggak mungkin bisa menebak bahwa ternyata kalau siapa nih namanya, si Jongvan udah ngedapetin seluruh pasukan Dugu. Nah, padahal rencananya si kaisar itu sebenarnya mau ngebunuh Dugu itu biar pasukan Dugu itu lari ke kaisar, jadi nggak dikuasai lah oleh si macan putih. Tapi ternyata karena keserakahan dan kebodohannya kaisar, malah mereka semua berpaling mengkhianati yang seharusnya dalam beberapa bangsawan itu dibuat oleh rencana kaisar. Kenapa dibikin 7 bangsawan dan lain-lain ya, buat agar nggak ada satu individu yang memegang atau mendominasi kekuasaan. Jadi biar imbang lah ya. Jadi meskipun salah satu pengkhianat yang 6 bangsawan atau 5 bangsawan lainnya pun masih bisa ngecover si pengkhianat tersebut. Nah, makanya di sini rencana si kaisar ingin mengambil seluruh kekuasaan dari berbagai bangsawan, yang ternyata malah ngebuat seluruh pasukan beraliansi kepada si Jongvan atau sudah menjadi anggota klan Law. Nah, di sini serunya guys, ini politik ya, yang dimana bukan hanya kekuatan saja tapi strategi dimainin. Makanya si Jongvan ini dijuluki si pintar licik juga, yang setara sama kaisar sebenarnya. Cuman mungkin kaisar lebih dulu udah merencanakan atau berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun merencanakan semuanya. Jongvan pun baru reinkarnasi lah. Makanya di sini Jongvan lebih kalah dulu lah, meskipun sekarang hampir mengimbangi. Nah, di chapter ini kita akan melihat nih Jongvan sebagai jabatannya udah naik nih menjadi Marshal Jongvan ya, yang seharusnya Marshal Dugu berubah menjadi Marshal Jongvan. Di sini pun dengan tombak, nah yang gue gambar ini ilustrasi, kalian bisa cek sendiri tuh ya. Ini gue gambar Jongvan yang sedang memegang sebuah tombak. Oke, lihat tuh, dia sedang Oke, kita lanjut lagi. Sorry tadi ada gangguan. Di sini gue ngegambar Marshal Jongvan yang kalian lihat sendiri ya, yang sedang proses pewarnaan aja, meskipun nggak terlalu mirip ya. Yang penting sedikit agak sama lah ya. Kalian tahu nih karakter apa. Nah, Jongvan ini lihat dari ekspresinya seneng banget ya. Iyalah, seneng dia kalau soal ngebantai-bantai. Lihat muka-mukanya, apalagi rencana dia tuh dia nggak tahu kalau ternyata buat nyelamatin, sebenarnya nggak sempat nyelamatin sih, buat datang ke Dugu itu membuat dia menjadi jackpot lah ya ngedapetin seluruh hampir pasukan kaisar ya, dia ambil semua. Makanya dia panggil Marshal Jongvan. Oh ya, yang pengkhianat itu namanya
Raja Bayangan, ya Raja Bayangan. Nah, kita panggil Raja Bayangan yang udah menusuk salah satu si Marshal Dugu dari belakang. Nah, gimana nggak gedek ya bawaannya. Salahnya di sini si siapa si Raja Bayangan ini malah ngebongkar seluruh rencananya Kaisar. Makanya bodohnya di sini dia sampai pengikut-pengikutnya pun patuhlah kepada Jovan. Harusnya kalau dia ingin ngebuat si pasukan Dugu menjadi berpihak pada Kaisar, ngebunuhnya harusnya diam-diam, dan seharusnya nggak harus pakai Raja Bayangan lah ya. Ya boleh pakai Raja Bayangan, tapi Raja Bayangan menjadi pengkhianat lah ya. Jangan tunjukin kalau Kaisar lah yang menyuruh dia. Nah, kesalahannya sih di sini, kesalahan fatal nih. Sebenarnya nggak akan ketahuan ya, nggak akan ketahuan kalau si Kaisar lah yang menyuruh mereka untuk ngebunuh Dugu. Cuman di sini onnya ya itulah dibongkar. Seharusnya rencananya nih ya, kalau di ceritanya alurnya lebih rapat, lebih sulit tuh ya, nggak akan bisa pasukan Dugu tuh kayak berpikir, karena cara berpikir mereka tuh kalah sama Giovanni yang tahu kalau ini pengkhianatan. Mereka tuh kayak masih percaya sama Kaisar, apapun terjadi lah ibaratnya ya kan, masih kayak percaya. Tapi di sini ya malah kayak sengaja ya Raja Bayangan atau anak buahnya Kaisar ngasih tahu ke Dugu dan anak-anaknya lah, anak-anak angkatnya. Makanya di sini sampai ketahuan. Nah, di sini pun mau nggak mau peperangan nggak akan bisa terhindar ya. Jovan udah mulai habis-habisan, sampai ini pasti menang sih kayaknya si Jovan ya. Bakalan mundur pasukan yang lain, karena Jovan pun di sini udah ada Jovan yang emang kekuatannya udah hampir semakin up aja ya, semakin kuat ya. Udah berat sebelah lah, apalagi kalau Clan Law yang tetua-tetuanya ini pada datang, ya udah habislah mereka ya. Apalagi raja dari apa namanya yang ngebantuin ke Kaisar dari kekaisaran lain itu kan, dari negara lain itu, yang beranggotakan rata-rata tuh binatang ya, beast lah ya, hewan kekuatannya, yang udah pernah dilirik sama si Jovan dengan kekuatan matanya aja udah takut ya. Binatang mereka kabur semua. Itu pun ranah kekuatan Jovan masih di bawah ya, bukan sekarang ya yang kekuatannya udah up banget. Nah, apalagi yang sekarang habislah mereka semua. Apalagi hewan-hewan itu pasti bakalan takut ngelawan Jovan. Berarti menurut gue cukup lah cuman Jovan aja di sini, tanpa harus bantuan dari tetua lain yang ada di Clan Law. Jadi kalian bisa lihat di chapter ini nanti pertarungan yang menurut gue pasti menangan Jovan. Nah tapi nanti pas ngelawan Kaisar, Jovan mulai agak sedikit terdesak. Nah, seperti apa ya nanti kita lihat ya, oke? Nah, ini udah hampir selesai semuanya, juga warnanya juga udah selesai semua sih ya, dari belakang. Jadi kalau kalian mau belajar bisa langsung di YouTube gua. Pokoknya terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.